apa? Jadi selama kita masih tetap niat belajar itu apapun kondisinya harus semangat. Baik anak-anak, tadi saya sudah sampaikan anak-anak saya minta untuk latihan soal. Hari ini sebenarnya lebih banyak latihan soal, Mas. Kemarin mau kita bahas tapi infonya tadi sudah dikumpulkan ya, Mas ya. Cuma belum ketemu apa namanya? Hasilnya. Jadi saya nyari sumber referensi tadi kurang lebih tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Yang nanti kalau sudah ketemu nanti saya koreksi saja ya yang dari hasil kemarin. Nanti ada filenya juga nanti untuk belajar anak-anak ya, terutama untuk yang hari ini kita belajar yang sudah saya share ya di lewat WA. Tadi sudah dibuka belum Mas linknya Mas? Ya, ya, alhamdulillah. Nah, itu silahkan kalau berupa link dibuat jadi file, jadi Kopas boleh dijadikan Word untuk bahan belajar. Karena belum sempat saya nyari apa namanya sumber dari saya sendiri ya. Jadi saya ngambil dari internet. Insya Allah nggak jauh. Kualitasnya soalnya nggak yang ecek-ecek dalam tanda kutip ya. Yang itu memang menyesuaikan dari soal yang biasa saya buat seperti itu Mas, yang kita buat lah. Nah untuk hari ini sebelum ke soal saya kasih satu materi sedikit kemarin tentang dampak bioteknologi. Nah kemarin kalau nggak salah kita sudah sampai membahas tentang penerapan bioteknologi. Jadi di bioteknologi nanti di bidang kemarin pertanian ya, kemudian ada pangan, kemudian ada peternakan ya. Nah, yang sekarang ini nanti dampaknya seperti itu. Nah, di bidang yang lain itu banyak juga ya sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah kemarin kalau sudah dibuat tabel ya Mas, tabel tentang apa? Bioteknologi, silahkan itu kalau bisa malah dihafalkan ya tentang bakteri-bakteri ya di buku ini. Misalkan tape itu apa ya, terus apalagi kemarin yogurt gitu ya, itu sudah ada semua. Oke. Nah, saya review sedikit. Jadi ada konvensional dan modern ya Mas ya. Itu yang di awal kita pelajari tentang bioteknologi. Jadi yang konvensional itu sederhana, modern ini sudah canggih, kemudian skalanya juga banyak ya, sudah besar, steril sama enggak. Jadi mungkin kalau kemarin kita minta kalian buat tape, hari ini sebenarnya ya, kalau sudah jadi nggak apa-apa Mas, tetap dilaporkan, nggak perlu nunggu waktu ya. Dibuat laporannya, kemudian nanti saya siapkan di GCR untuk pengumpulannya per kelompok bisa. Tapi nanti kalau sudah PTM saya tetap minta di print ya Mas. Kalau nggak di print nanti saya ngeprint sendiri ya. Tapi kan kelamaan banyak semua ya seperti itu. Nah kemudian termasuk ini ya. Kalau misalkan kalian lihat bioteknologi yang modern itu biasanya skalanya dari skala mikro, skala lab seperti itu. Oke. Terus ini ya pangan. Kemarin saya sudah jelasin ini belum Mas? Yang bidang kesehatan sama lingkungan. Mas Fardan. Halo? Gitu. Saya udah jelasin yang bioteknologi di habis pangan tentang di kelas 9A sudah belum ya? Belum, Dat. Oh, belum ya? Oh, ya guys. Saya kali ngane udah ya, ini kelas putri berarti. Oke.
Oke, jadi ini saya sebelum dampak ke sini dulu ya berarti. Ini ya, secara umum dulu. Nah, oke, kelihatan Mas di slide, di share screen. Kelihatan, Dat. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kita belajar di tempe, roti, yogurt, keju, dan protein sel tunggal ya, PST. Ada nata de coco dan seterusnya. Nah, paling ampal ya, paling gampang ya, itu tempe ya, Rhizopus oryzae. Tuh. Yang jelas antara Saccharomyces, Lactobacillus itu semuanya adalah bakteri-bakteri yang terkenal ya untuk pembuatan bioteknologi di bidang pangan. Nah, sekarang ke bidang pertanian, ada namanya kultur jaringan. Ini skalanya skala lab, itu ditaruh Mas, jadi gen DNA-nya itu ditaruh di semacam pipet, alat itu, kemudian nanti menghasilkan satu tumbuhan yang unggul seperti itu. Kalau pembastaran itu kayak persilangan sama ya. Persilangan itu misalkan mangga sama-sama mangga. Yang satunya berbuah manis terus gitu ya, enak. Yang satunya kok kecil kecutnya, itu disilangkan. Ya kemarin sudah pernah perkawinan direproduksi ya, ada stek itu kan secara buatan. Nah ini kita ambil secara bioteknologinya itu di persilangan. Nah, kemudian nuklir, kalau nuklir itu bukan berarti yang pakai yang bom-bom gitu ya, bukan Mas. Di nuklir ini berkaitan dengan zat kimia sebenarnya, zat kimia yang kita masukkan. Jadi nutrisi-nutrisi makanan khusus ya yang mengubah sifat hormonal itu bisa ditaruh di situ. Kemudian pengolahan lahan pertanian ini bisa ekstensifikasi, intensifikasi ya, seperti halnya masalah lahan. Itu kalau sekarang bukan masalah ya Mas ya. Contoh misalkan di rumah kita cuma punya taman itu kecil ya, paling berapa ukurannya meter. Nah, tetapi sekarang untuk tanaman itu bisa dibuat bertingkat ya kan. Kemudian bisa dibuat hidroponik yang bawahnya ini ya. Kemudian menggunakan kultur sel ya, misalkan peralon-peralon seperti itu atau mungkin tanah-tanah yang ditaruh di dinding itu bisa seperti itu. Kemudian rekayasa genetika ini memang spesifik mengubah ya atau memasukkan gen DNA dari protein dari tumbuhan. Intinya semuanya ke arah bagaimana di bidang pertanian itu rekayasa genetika itu nanti transgenik ya. Jadi contoh halaman 68 ya Mas. Kalian boleh buka bukunya yang sudah hadir bukunya ya. Halaman 68 itu berkaitan dengan bakteri yang dimasukkan ke dalam regenerasi di tanaman seperti itu. Nah, bakteri ini bukan berarti semua bakteri itu merusak enggak ya. Jadi dia justru mempercepat pertumbuhan dari tanaman itu. Nah, terus kayaknya di soal ada Mas tadi ya tentang transgenik. Itu rekayasa genetika. Itu Mas. Nah, sekarang di bidang peternakan. Ini slide-nya bisa di-download. Jadi nggak perlu dicatat semua nggak apa-apa. Tapi yang penting silahkan ditambahkan. Kalau terlalu cepat disampaikan Mas lewat chat boleh. Pak, cepetan. Ya. Itu ya tentang bioteknologi di bidang pertanian. Nah, sekarang di bidang peternakan. Sebenarnya tujuannya sama dengan pertanian. Peternakan ini kan hewan ya, jadi menghasilkan hewan yang banyak. Semakin banyak hewan yang beranak ya, reproduksinya bagus, itu semakin bagus hasil peternakannya. Jadi jangan salah ya, para petani itu, petani yang di hewan namanya peternak ya, itu mereka cari berbagai cara untuk menghasilkan hewan yang bibitnya lebih baik. Maka kalau kita lebih utamanya yang hewan-hewan buat kurban ya, ada sapi, ada kambing ya itu.
Itu biasanya yang sering dipakai. Kalau hewan lain kayak ayam, terus kucing itu nggak terlalu banyak karena mereka mungkin ayam mungkin ya, tapi ayam jarang ya. Yang kita contohkan di sini lebih banyak sapi seperti itu, sama kambing, domba itu sejenis, kerbau juga ya. Nah, pertama namanya hibridisasi. Oh ya Farid, makasih Mas Farid. Hibridisasi itu berkaitan dengan proses ini ya, nanti inseminasi sama rekayasa genetika, persilangan hibridisasi itu. Saya masuk sini aja langsung. Nah, ini tadi tentang tanaman saya skip ya Mas, biar cepat. Nah ini yang lama di sini. Jadi perkawinan dua hewan sifatnya berbeda dalam satu spesies. Contohnya ya sapinya Jawa sama sapi Bangkok misalkan ya. Kalau ayam mungkin ya itu bisa. Itu sifatnya berbeda. Maksudnya sifatnya ini bukan berarti antara kambing sapi ya. Mesti sama-sama spesiesnya. Mungkin yang satunya karakternya itu besar ya, tinggi apa dagingnya banyak misalkan. Atau yang lain itu kecil, dagingnya sedikit ya. Kemudian mungkin tapi enak misalkan itu. Ini mungkin kurang ya. Nah, itu bisa disilangkan. Ini masih dalam taraf yang paling rendah ya, maksudnya santai, maksudnya nggak terlalu dipaksa ini sapinya ini. Contoh sapi ya. Jadi mereka harus disanta ini ya, sapi santa, sapi brangus, kemudian ayam juga bisa ya, legon, kemudian ayam Bangkok ya. Itu mereka alamiah aja disandingkan. Nah, kemudian biar reproduksi, nah jadinya keturunannya ini, anaknya ini ya, anaknya hewan yang kecilnya ini nanti akan jadi yang bagus. Nah, itu banyak yang sudah ada produknya. Jadi hibridisasi ini mungkin lebih banyak ke alamiahnya. Nah, kemudian inseminasi ini inseminasi ini baru dipaksa kalau ini. Jadi pembuahannya itu dengan bantuan manusia, bukan berarti manusia ya membuahi bukan, tetapi lewat suntikan, inseminasi itu disuntik. Jadi sperma dari hewan jantan yang unggul tentunya ya, ditampung, cawan petri itu kayak wadah gitu Mas. Kemudian dimasukkan ke dalam suntikan itu, inseminasi gede gitu. Alatnya. Kemudian langsung dimasukkan ke rahim hewan betina secara perlahan, ya kan? Kemudian yang sudah disimpan ini nanti bisa untuk membuahi semua banyak hewan-hewan betina yang lain. Nah, sehingga sapi yang sudah disuntik ini nanti banyak yang beranak seperti itu. Tidak perlu mendatangkan sapi jantannya itu ke kandang. Itu inseminasi. Itu banyak dilakukan oleh para petani. Itu agak lebih aman juga karena alamiah juga ya, hampir mirip hibridisasi, tapi ini diambil spermanya saja. Itu. Nah, kemudian transgenik juga sama, ini rekayasa genetika. Itu bisa juga digunakan yaitu dengan bantuan bakteri ya. Di sini contohnya Escherichia coli. Ini meningkatkan bobot daging. Jadi kadang-kala peternak itu dapat untungnya besar itu dari sini. Ya, kalau alamiah mungkin ya berapa itu enggak terlalu ya. Ya tetap ada untungnya, tetapi kalau mati itu baru rugi. Salmon itu juga itu dalam jangka waktu yang cukup cepat ya, dari biasanya itu juga termasuk. Kemudian ada namanya cloning Mas, halaman 72. Mungkin di slide saya belum nambahkan. Jadi cloning itu mirip dengan inseminasi tetapi dia ditaruh di luar. Jadi sel telur sama sel betina, maaf kok sel.
sperma dari jantan sama sel telurnya betina itu ditaruh ya, nanti dititipkan lagi di rahim betina. Jadi pembuahannya itu di luar, ya kan. Kemudian hasilnya itu nanti disuntikan lagi ke rahim domba lain, domba C, yaitu. Misalnya ada A, B, C ya. Domba A itu yang jantan, domba B betina, ya kan. Kemudian diambil, dimasukkan jadi satu, ya. Sebelum berproses itu langsung dititipkan ke domba C. Ya sebenarnya belum tentu berhasil juga ya, belum tentu, tetapi ada yang sudah berhasil disebut cloning di situ. Jadi apa ya? Ini kalau secara agama itu nggak boleh mestinya kan. Itu. Tapi ini secara teknologi itu bisa dibuat rekayasa seperti itu. Itu untuk pada bidang peternakan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang paling penting kalian istilah-istilahnya yang paham ya sama prosesnya. Bedanya rekayasa genetika dengan inseminasi buatan itu apa? Nah itu. Kemudian hibridisasi dengan persilangan itu bedanya apa? Kan itu. Nah, yang penting itu. Terus silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau diam berarti aman ya, nggak ada ya. Gimana Mas Naren, lanjut ya? Halo Mas Naren, Narendra. Ya, Dad. Lanjut? Lanjut. Lanjut ya, 15 menit ya. Nah, sekarang bidang kesehatan. Nah, ini sekarang sangat apa ya? Terasa sekali bioteknologinya. Ya, yang pertama itu antibiotik. Halaman 72, Mas. Mungkin di sini cuma 3 ya. Sebenarnya ada berapa ya? Ada 4 ya. Antibiotik. Pernah dapat obat antibiotik, Mas? Pernah, Dad. Nah, itu harus habis. Nah, itu harus habis ya. Nah, kenapa harus habis, Mas? Ada yang tahu? Ya mubadir, Dad. Expired, Dad. Cepat expired mungkin, Dad. Alasannya kurang ilmiah itu, Mas. Biar kumannya nggak resisten, Dad. Yes, betul sekali. Jadi kenapa harus habis? Ya karena di antibiotik itu justru dikasih bakteri, Mas, itu atau virus. Namanya aja antibiotik ya, gitu. Oh, 10 menit lagi. Siap. Oke, jadi betul Mas. Jadi ibaratnya gini ya, saya perang ya. Kita perang misalkan melawan sesuatu ya misalkan. Ini logika makhluk hidup aja. Nah, kalau udah perang itu menang atau kalah itu tahu, oh saya kalau melawan dia itu kalau menang itu saya harus gini. Saya kayak gini kok kalah itu. Jadi akhirnya si orang ini ketika mau melawan lagi dia udah tahu kelemahannya apa. Itu. Nah, sama mirip ya. Saya bukan sama. Bakteri itu juga sama ketika dengan tubuh kalau dia belum selesai berperang ya, itu akhirnya tubuh ini resisten ya, gitu. Kena itu lagi, itu malah akhirnya antibiotiknya yang harusnya bekerja tanpa harus kasih obat, itu malah justru lemah, kalah, jadi memang tambah sakit lagi. Nah, ada lagi antibiotik level selanjutnya, padahal level selanjutnya itu ibaratnya pasukannya lebih gede lagi kan gitu. Nah, kalau nggak terus sampai nggak punya antibiotik itu repot. Gitu. Jadi misalkan kamu ke dokter ya, ternyata tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak pun sudah ada antibiotik itu, ya itu harus benar-benar hati-hati. Ya itu bagus ya, tetapi harus
masuknya ini ya ke dalam tubuh itu harus hati-hati. Kemudian insulin ini hormon Mas ya. Biasanya ke penderita diabetes karena mengubah glukosa menjadi glikogen atau sebaliknya. Nah ini kalau sudah hormonnya itu nggak berfungsi, benar-benar nggak berfungsi, penyakit gula ya misalkan, itu sampai disuntik insulin. Itu. Nah itu isinya juga di dalam hormonnya itu dikasih bakteri juga, E. coli ya seperti itu. Kemudian vaksin. Nah vaksin ini sama istilahnya dengan apa Mas? Ada yang tahu? Vaksin. Sekarang sangat kental sekali istilahnya ya vaksin. Imunisasi tat. Yes betul ya imunisasi. Jadi justru kita itu dikasih bakteri yang dilemahkan. Jangan salah ya. Oh vaksin itu dikasih obat COVID, salah itu. Vaksin COVID itu bukan berarti dikasih, justru kalian itu disuntik virus COVID gitu. Tetapi bukan berarti virusnya akhirnya menyerang kalian langsung, ini dilemahkan dulu. Nah sehingga tubuh itu tahu caranya. Oh kalau ada virus ini saya harus gimana. Nah, jadi kita itu bersyukur ya pada Allah SWT. Jadi sebenarnya obat manusia itu ya dokter ya tenaga medis perawat itu sarana aja Mas. Oh lewatnya obat. Tapi secara aslinya itu ya tubuh kalian itu sendiri yang diciptakan oleh Allah untuk melawan penyakit. Maka dari itu kalian harus bersyukur. Bersyukur bahwa justru dengan vaksin itu yang diperlukan sebenarnya tubuhnya itu. Makanya kemarin ada yang menyampaikan kalau udah pernah terkena COVID ya nggak perlu vaksin. Ya iya, betul ya, masih logikanya ya, karena sudah virusnya udah masuk dan sembuh ya. Berarti sembuh itu berarti antibodinya sudah terbentuk seperti itu. Maka ada jeda, biasanya 3 bulan atau berapa itu untuk tambahi virus lagi gitu. Jadi biar tubuhnya itu sudah mulai punya pertahanan keamanan yang kuat, nah, gitu bahasanya. Itu vaksin. Kemudian antibodi monoklonal juga sama ya. Kalau ini antigen ya. Kok ada maksudnya antigen itu maksudnya gimana? Jadi benda asing, jadi antigen itu yang dimasukkan kemudian memicu limfosit atau sel darah putih ini membentuk pertahanan seperti itu. Maka habis vaksin itu biasanya reaksinya beda-beda, kayak dulu imunisasi itu kalau bayi ya kan banyak ya, polio terus booster juga sama ya, pokoknya itu malah dikasih jadi panas, jadi demam, itu biasa. Ya kalau jadi opnam itu berarti virusnya itu yang kuat, jadi kita yang nggak kuat justru seperti itu. Nah di bidang lingkungan ini ya tadi Mas ya, ini banyak polusi ya, remediasi, fitur, dampak negatifnya ini ya, bisa ini ya plasma nutfah ya, hilang. Jadi kayak ya karena mungkin ini ya mengganggu ekosistem keseimbangan karena beberapa antibiotik malah justru berkembang ya seperti itu. Nah, di bidang sosial ini kaitannya dengan mata pencarian. Ini kasihan petani kalau sebenarnya mereka itu golden rice sama beras biasa ini ya. Itu yang mereka itu konvensional ya, tradisional ini kalah dengan yang modern. Ini contoh. Ya kayak sekarang ya, teknologi Gojek kan apa kasihan yang para tukang ojek kan seperti itu. Baik, sampai sini sebelum ke soal, monggo. Ini banyak iklannya sebenarnya Mas ya, saya nggak enak sih. Nah, ini contoh ya. Produk dibuat dengan bantuan bakteri. Nah, ini adalah jawabannya yogurt. Nah, ini kan susah ya Mas ya. Kok bisa ya tahu, kecap, tempe ya? Karena yang lain tuh jamur. Jamur ya. Tahu itu ya karena sama tempe ya itu. Jadi yang kayak gini termasuk kalian nggak perlu lihat namanya tetapi jenisnya.
Kemudian yang termasuk bioteknologi, nah, jelas ya, yang asam cuka ya, bakteri. Di sini ada bakteri. Kemudian roti, Saccharomyces tujuannya agar hamir itu ragi ya, homer jangan homer ya, hamil. Jadi respirasi anaerob. Nah ini minta tolong, saya minta dicatat, atau kalau nggak dicatat berarti di kopas ya, di dokumen kalian, tolong dipelajari. Nanti saya kasih setelah ini ya Mas ya, latihan soal dalam bentuk Google Form. Ya soalnya dari sini juga, ada yang dari kemarin yang saya kasih, mungkin dari buku juga. Nah minta tolong ini minimal kalian sudah ada jawaban di sini ya, sudah belajar di sini. Nanti ketika masuk di Google Form dan ulangan, pembahasan soalnya nggak jauh dari sini. Ini ada berapa soal Mas? Ada yang tahu? Tadi yang sudah buka? 15 tadi. Oh 15. Oh iya Mas Fardan lupa. Ini ya bukunya ya, astagfirullah. Ya gini. Oke. Boleh Mas nanti kapan? So, kalau cuma ngambil buku di sekolah nggak apa-apa Mas. Atau saya kasih gosen juga boleh. Mohon maaf Mas, ini karena kemarin mau saya nilai belum sempat, terus udah online. Gitu Mas. Enggak apa-apa ya, minta tolong nanti cari solusi boleh. Sekolah aja lah. 15 belum selesai berarti Mas, 15. Kayaknya ada 20 plus isai ya. Di 20. Nah, gitu. Ini 20 nanti saya ambil berapa dari sini, saya ngambil kemarin latihan soal dan dari buku. Kira-kira gitu. Jadi untuk latihan soal nanti online ya, di luar jam. Yang jelas sebelum Kamis itu sudah selesai. Mungkin itu dulu. Ini mau habis kurang 1 menit. Silakan ada pertanyaan. Nanti PH-nya kita rencanakan sekalian ya Mas, Kamis ya Mas, atau Senin? Senin Tat. Yo Senin apa ya. Senin depan ya. Ini sebenarnya saya harus menata ulang di sini Mas. Kalian nanti biar enggak lupa berapa detik ini. Nanti habis ini kalau sudah habis cukup aja ya istirahat. Tanggal 7. Oh ini tanggal 10-nya praktek ya. Ya. Ini PH-nya saya ajukan ya tanggal 14.